persoalannya banyak manusia pengen main raja-rajaan sekarang. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling kuat, merasa diri segala-galanya. Dan kalau manusia jadi raja, biasanya manusia jadi angkuh. Nah, menurutnya bagaimana? Kalau manusia jadi angkuh? Iya, karena dia merasa dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Jadi kalau orang merasa bosan di dalam hidupnya, orang merasa jenuh dalam hidupnya, karena nggak membiarkan Tuhan itu raja. Dan dari sini saya hanya mau ingatkan buat kita sekalian, bahwa Tuhan itu raja. Karena Tuhan itu raja, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu macam-macam. Hari ini kita lagi di Hiliwuku. Ini bukan di Hawaii, ini bukan di Grand Canyon, tapi ini ada di Indonesian Grand Canyon. Hiliwuku ini ada di Pulau Sumba, dan dia khususnya ada di Sumba Timur, yang ibu kotanya Waingapu. Dan kalau kita orang Indonesia sampai nggak kesini, malu-maluin. Kenapa? Ada orang Indonesia ke Grand Canyon, ada orang Indonesia mau lihat penampilan yang bagus. Padahal Sumba Timur begitu indah. Bahkan di Sumba Timur ini ada hal yang menarik. Ditemukan satu gua yang secara arkeologis dibuktikan bahwa ada manusia-manusia prasejarah 15.000 tahun. Wah, luar biasa. Dan mereka peradabannya luar biasa. Mereka bahkan pakai cap jari, ada cap tangan di setiap tikungan-tikungan itu. Jadi orang tahu bagaimana ngikutin ke gua itu. Dan di situ juga kalau ada kedukaan, mereka potong tangan, tanda turut berduka cita. Dan kalau ada pendatang yang bukan dari daerah ini, mereka potong 2 jari. Dan 2 jari itu lalu mereka silangkan, artinya kita semua sudah dipersatukan. Jadi walaupun itu budaya adat yang prasejarah istilahnya, tetapi yang menarik adalah peradabannya sudah luar biasa. Pulau Sumba ini luasnya 10.710 km. Nah, jumlah penduduknya sekitar 843.000 sekian. Jadi kira-kira sekarang itu tahun 2024. Jadi di 2025 kira-kira sudah 845.000. Wah, ini menarik. Dan kita ada di sini untuk sebuah KKR yang luar biasa. Dari gereja-gereja mana berkumpul semua memuji menyembah Tuhan. Nah, sebetulnya kita jadi teringat apa yang Alkitab katakan di dalam Mazmur 98 ayat 5-6 bilang, bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sakakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Nah, dalam Keluaran 15 ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat pemandangan yang indah seperti ini, kita bisa lihat Tuhan itu Raja. Apa itu Tuhan Raja? Apa saja yang Tuhan mau harus jadi. Apa saja yang Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa raja. Nah, tidak bisa jadi. Nah, persoalannya banyak manusia pengen main raja-rajaan sekarang. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling kuat, merasa diri segala-galanya. Dan kalau manusia jadi raja, biasanya manusia jadi angkuh. Nah, menurutnya bagaimana? Kalau manusia jadi angkuh? Iya, karena dia merasa dia punya kuasa. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya segala-galanya. Manusia bukan hanya jadi angkuh, jadi nyebelin. Nah, karena kan dia jadi arogan gitu kan. Dia perintah istri seenaknya, dia lawan suami seenaknya, dia berontak di mana-mana. Nah, tetapi di tempat yang sunyi ini, yang indah ini, sebetulnya kalau kita biarkan Tuhan yang bertindak, segalanya pasti beres. Amen. Betul nggak, Dir? Amen. Kalau kita biarkan Tuhan yang bertindak, semuanya pasti beres. Amen. Bagaimana menurut dia? Iya, karena dia menciptakan dunia ini, dia menciptakan kita, dia pasti paling tahu. Dan kalau kelihatannya sesuatu belum indah, itu karena Tuhan belum selesai. Betul. Iya kan? Ini kan kita bayangkan kalau Tuhan membuat ini gitu kan, ada lembah, ada bukitnya, ada tikungan-tikungannya. Padahal ini boleh dibilang jauh dari kotanya. Jauh dari kota. Tapi seindah ini Tuhan. Seindah ini. Dan inilah kehidupan. Ya kan, kalau hidup flat-flat aja istilahnya. Kan ada iklan gitu kan. Life is never flat. Hidup jangan tray-tray, kata orang Manado bilang gitu kan. Hidup tuh tikungan-tikungan kehidupan. Itu yang menjadikan indah. Nah, kalau kita menyadari Tuhan itu Raja, maka yang pertama yang harus kita mengerti, kita belajar sabar. Kenapa?
Karena orang nggak sabar itu karena dia merasa dia ngatur, dia bisa, dia sanggup gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang raja, berarti kadang-kadang Tuhan pimpin kita ke tempat yang kita nggak sadar, kita nggak mengerti gitu. Tetapi karena Tuhan itu raja, dia yang menyelesaikan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kan itu yang pertama, Dir. Pastikan kita menjadi orang yang sabar. Dan yang kedua, kalau kita tahu Tuhan raja, kita menjadi orang yang berserah gitu. Berserah itu artinya bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, persoalan dunia ini kalau orang sudah bilang pokoknya saya maunya begini, kan gitu kan. Oh, saya nggak mau tahu, pokoknya saya maunya begini. Apalagi kalau kita merasa, kan saya punya iman, pokoknya kalau saya mau begini pasti jadi. Loh, Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Nah, tapi kitanya harus tinggal dalam Tuhan dan Kristus adalah dalam kita. Jadi kalau Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Kristus, yang pertama kita kan gak aneh-aneh. Yang kedua kita gak macam-macam. Dan yang ketiga kita gak mungkin arogan. Makanya hidup Kristen harus berserah. Kita belajar. Yesus di Taman Getsemani aja bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi yang pertama kita harus belajar sabar. Yang kedua kita harus belajar berserah. Dan yang ketiga kalau kita tahu Tuhan itu raja, berarti kita harus taat dan setia gitu. Nah, taat itu gak selamanya harus menjalani seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita menjalani hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Karena kan kalau kita jalan di sini gitu kan, wah ada menurunnya, ada mendakinya. Ya kita nggak harapkan. Kita maunya jalan lurus-lurus saja. Tapi kalau jalan lurus-lurus saja, akhirnya kan jadi membosankan. Nah, banyak orang misalnya rumah tangganya membosankan. Banyak orang masa mudanya membosankan. Kenapa dia ada dalam perselingkuhan misalnya? Kenapa orang lari ke narkoba misalnya? Katanya, wah ini kita bisa masuk dalam khayal yang indah gitu. Bahkan anak-anak muda sekarang, khususnya di Indonesia Timur, tapi di Indonesia Barat juga ada. Di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Yaitu anak-anak muda yang ngelem gitu ya kan. Beli iPhone terus dia cuma katanya fly gitu kan, karena dia merasa hidup tuh lurus-lurus aja, begitu-begitu aja gitu. Nah tapi justru di dalam Tuhan gitu, jadi kalau orang merasa bosan gitu dalam hidupnya, orang merasa jenuh dalam hidupnya karena nggak membiarkan Tuhan itu raja. Karena kalau Tuhan raja dalam hidup kita, dia bawa kita kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Makanya Daud bilang, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Jadi yang pertama kita harus belajar sabar. Yang kedua kita harus belajar berserah. Yang ketiga kita harus belajar taat dan setia. Karena waktu Tuhan bimbing kita, tidak selamanya jalannya indah. Tetapi yang pasti dalam perjalanan bersama Tuhan, yang kita lihat kemenangan, kemuliaan, dan kedahsyatan Tuhan. Nah, tapi jangan cuman anget-anget ikut-ikutan aja gitu. Artinya apa? Kita harus bertahan sampai kesudahannya. Kita harus setia. Karena dalam kesetiaan itu, yang pertama, kita dapat banyak pelajaran-pelajaran berharga. Dalam kesetiaan itu, kita dilatih untuk makin kuat. Dan yang ketiga, dalam kesetiaan itu, kita dilatih untuk memiliki mental seorang pahlawan. Nah, mental pahlawan itu bukan berarti nggak ada peperangan, tetapi nggak pernah menyerah. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah panglima perang yang menuntun kita pada kemenangan dahsyat. Dan yang terakhir, kalau kita adalah pemandangan yang indah ini dan kita tahu Tuhan itu raja, berarti kita harus belajar bersuka cita, ya kan? Karena waktu dalam perjalanan kadang-kala mungkin kita akan mendapati matahari terik. Ada kalanya seperti sekarang nih, angin begitu kencang, ya kan? Dan ada sebagian orang panik, aduh rambut saya berantakan, aduh ini anginnya nanti saya masuk angin gitu. Tapi sebetulnya kuncinya adalah bersuka cita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Nah, dunia ini kadangkala banyak orang merasa dia yang raja. Sehingga kalau tidak terjadi seperti yang diharapkan, dia marah, dia kecewa, dia mengeluh, dia bersungut. Bahkan tidak sedikit yang marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa dibiarkan begini? Tetapi melihat pemandangan ini dan waktu kita menggali firman Tuhan tentang Tuhan itu raja, bersukacita adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Bagaimana menurut dia? Ya, dengan sukacita kita merasakan indahnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita bersukacita bukan karena keadaan yang menyenangkan, tapi karena hati kita memang saya dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana menurut dia? Ya, dengan sukacita kita lihat masalah juga ringan-ringan aja, karena kita santai dalam Tuhan, karena kita tahu ada Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Karena dalam perjalanan ini ada saja orang yang bilang, capek, aduh berat. Nah, tinggal pilihannya kan di tangan kita. Apakah kita mau mengeluh ataukah kita mau menikmatinya. Jadi sekali lagi kepada setiap saudara bahwa hidup ini adalah pilihan. Setuju nggak, Dir? Hidup ini adalah pilihan.
Jadi setiap saudara sekalian, saya boleh tekankan buat setiap saudara di Hiliwuku yang ada di Sumba Timur, di dekat ibu kotanya yang bernama Waingapu. Jadi sebetulnya hidup ini pilihan. Apakah kita mau mengeluh, ataukah kita mau bersungut, ataukah kita mau stres, ataukah kita mau bersuka cita, ataukah kita mau beriman. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud bisa saja takut, Daud bisa saja khawatir, Daud bisa saja marah, Daud bisa saja gregetan. Tapi dia memilih untuk menghadapi dengan iman dan bersuka cita. Dia bilang apa? Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi sebetulnya sekali lagi, di Hiliwuku ini yang ada di Sumba Timur ini, dan ketika kita membahas tentang Tuhan itu Raja, biarlah akhirnya kita sadar bahwa hidup ini bersuka cita lebih baik. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi kepada setiap pemirsa sekalian, saya bangga dan saya bersyukur saya boleh mengajak saudara ke pemandangan yang sangat indah di Sumba Timur. Saya dan istri saya hadir untuk sebuah KKR buat masyarakat di Sumba Timur, khususnya di Waingapu. Dan di sini saya melihat ada pemandangan yang indah. Dan rasanya saya kurang fair kalau saya tidak mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama menikmati Hiliwuku ini. At least saudara merasa bukan hanya melihat KKR kita, tapi saudara merasa turut bersama-sama di Hiliwuku yang ada di Sumba Timur ini. Dan dari sini saya hanya mau ingatkan buat kita sekalian bahwa Tuhan itu Raja. Karena Tuhan itu Raja, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu macam-macam. Jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan itu Raja, sabar, berserah. Lalu dalam hidup ini andalkan Tuhan dan pastikan bersukacita lebih baik. Karena hidup ini adalah pilihan. Kita mau mengeluh, kita mau stres, kita mau tertekan, selalu pasti yang setan mau. Tetapi sebaliknya kita bisa memilih untuk bersukacita, beriman dan yakin bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kita mau berdoa buat setiap pemirsa sekalian. Bapa, dalam nama Yesus, dari Hiliwuku ini kami bersama bercerita tentang Tuhan itu Raja. Biarlah Yesus Kristus yang adalah Raja itu membimbing kami, menguatkan kami. Kalau ada yang berbeban berat, ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, mereka ditolong, mereka dijamah di dalam nama Yesus. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama dalam program di Hiliwuku ini, mereka dapat kekuatan, mereka dapat jamahan Tuhan, mereka dapat mujizat Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu Raja yang mengatur, mengendalikan hidup kami dan membawa hidup kami pada kemenangan dan kedahsyatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita kepada jemaat sekalian kita mengingatkan yang pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan itu Raja. Yang ketiga, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu belajar enjoy, belajar nikmati kehidupan. Karena dekat dengan Tuhan, jiwa kita tenang. Dir, bagaimana lihat pemandangan yang indah ini? Saya pengen duduk sini terus ya. Kita bangun rumah di sini. Ya. Saudaraku, saya mau bersama istri saya. Jadi program ini harus selesai dulu. Sampai berjumpa 3 hari lagi karena pulang kita 3 hari lagi. Dan kalau sudah ada waktu dan ada berkat sedikit, main ke Sumba Timur, ke Hiliwuku ini. Pemandangannya indah, menarik dan ada banyak hal-hal situs-situs arkeologis yang luar biasa, pemandangan yang baik, dan satu hal yang saya janjikan, manusianya sangat ramah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Raja. Haleluya.